Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel saya di Rimba Borneo. Apa kabar semuanya? Saya harap baik-baik saja. Nah, kali ini saya ingin membagikan tentang progres pengembangan farm saya gitu ya. Jadi salah satu motivasi buat kalian dan sharing ilmu gitu ya. Jadi buat kalian yang ingin tahu bagaimana sih caranya tanaman akuatik itu diproduksi, di budidaya seperti itu ya. Jadi saya upgrade farm. Jadi kalau kalian lihat ini sebelumnya kan cuma terpal-terpal biasa, tapi sekarang sudah mulai saya permanenkan. Jadi saya ganti menggunakan batako, saya semen seperti itu agar manajemennya lebih gampang dan lebih solid ya teman-teman ya. Nah ini sudah kita tanami, mulai kita tanami paling 3 harian gitu ya. Dan ini kolam yang di bawah baru diisi tanah. Nah teman-teman bisa lihat di sini. Oke, jadi ini kebetulan saya menggunakan tanah ya, tanah beli gitu ya. Ini tanah pegunungan di daerah Jawa. Oke, jadi ini biasanya digunakan untuk batu bata. Saya baru mencoba ini ya, menggunakan tanah ini karena sebelumnya saya menggunakan tanah yang di sekitar sini aja, tanah kebun saya gitu ya, dan hasilnya cukup lumayan. Nah, karena tanah saya itu terus diambil, jadi lama-kelamaan habis. Jadi mending saya beli aja gitu, dan saya beliin tanah yang seperti ini ya. Oke, bisa teman-teman lihat, dan kita nggak tahu hasilnya seperti apa, dan harapan saya bisa bagus dan tidak terlampau keras nantinya, bisa menyimpan air dengan banyak. Nah teman-teman juga bisa menggunakan plastik sebagai alas dari kolam ya. Jadi plastik ini akan menahan air, tidak mudah lepas atau bocor gitu. Jadi air tertampung di sini lebih lama sehingga tanahnya tidak mudah kering gitu. Dan nanti akan saya update ketika sudah 1 bulan atau 2 bulan barangkali. Di sini ada Rotala, itu Echinodorus ya, Rotala Red Cross, kemudian Hygrophila kompak. Nah ini kepala tim yaitu Mas siapa ini? Dio ya. Oke. Aldo, bukan Dio, Aldo, salah. Nah di sini juga oke. Dan saya ingin ngeliatin salah satu aktivitas Rimba Borneo di pagi hari sebelum packing, yaitu bersih-bersih farm dan manajemen farm. Dalam artian kita melakukan pemangkasan, pemindahan, dan perbanyakan tanaman. Yuk ikuti saya terus di Rimba Borneo. Oke teman-teman, kita melakukan turun di sini. Nah jadi ini semua masih wilayahnya Rimba Borneo ya, yang ada di sini ya. Jadi di Kediri posisinya, kalau kalian nanya ini di Kediri, dan di sini ketinggiannya hanya 50-30 dpl. Jadi tidak terlampau tinggi. Suhu di sini kalau siang bisa mencapai 34 derajat Celcius, bahkan di puncak musim kemarau itu bisa 38-39 gitu. Dan sekarang sudah mulai masuk musim hujan. Di ini farm lama ya, teman-teman bisa lihat. Oke, dan ini salah satu tim Aquarimba ya, partner saya sedang melakukan pemanenan Echinodorus. Nah ini anak pondok salah satu karyawan idola ya. Nah ini Mas Farid. Mas Farid ngapain Mas Farid? Panen apa itu? Eci. Ini Eci Bleheri ya teman-teman ya. Nah gitu. Ini Mas Rijal. Halo Mas Rijal. Ya Mas. Oh ngapain itu? Potong-potong Mas. Nah ini bukan untuk ya, bukan untuk bunga cutting untuk perkawinan gitu, bukan. Ini kan tangkai Echinodorus ya, bukan untuk dikasih ke pacar gitu, tapi dikasih ke scaper. Tapi kalau pacarnya scaper ya nggak apa-apa. Nah ini salah satu senior ya, salah satu senior paling tua sendiri, tim Aquarimba yang paling tua ini. Dan anaknya sudah banyak ini, bolak-balik kawin terus. Oke. Dan nanti kita akan mindahin anakan Echinodorus ini di spot yang ada di sini. Nah kemarin ini kan ini bekas lobelia, kita cabut, kita pindah karena sudah terlampau basah teman-teman ketika di musim kemarau gitu ya. Dan ini masih belum saya rencanakan untuk dibongkar ya, karena memang keterbatasan budget dan kita fokus ke atas sana gitu ya. Jadi langsung aja kita manfaatkan untuk penanaman Echinodorus Bleheri ya, tunasnya seperti itu. Oke, jadi itu sungai teman-teman ya. Nah memang di dekat sungai. Oke. Ya beginilah proses kegiatan farm Rimba Borneo sehari-hari. Dan nanti kita lihat bagaimana sih ketika packing buat tanaman yang akan dikirim. Oke.
Oke, teman-teman, jadi beginilah Rimba Borneo packing. Nah, ini persiapan packing untuk reseller kita. Nah, ini karyawan senior, Direktur Jaki. Ini namanya gurita atau octopus. Nah, ini yang lagi bakar sate nih. Gimana, udah matang belum? Belum. Belum. Oke, teman-teman. Jadi nih, ini Hygrophila siamensis. Nah, jadi pada saat kita packing itu harus benar-benar kering, nggak boleh ada airnya sama sekali ya teman-teman ya. Oke, jadi jika masih basah itu resiko kebusukan sangat tinggi karena akan ditumbuhi oleh bakteri dan jamur. Karena di sini cuacanya lagi hujan kayak gini, keringnya lama habis hujan ya. Jadi sulit untuk kering secara alami. Jadi kita kipas ceritanya kayak bakar sate. Ini idenya Om Farid. Keren bro, aku suka gaya lo. Nah, ini salah satu bos Aquarimba admin. Jadi kalau kalian chatting sama bos inilah kalian apa namanya itu dibales. Nah, ini lihat nih. Ini Echinodorus amazonicus teman-teman. Oke, siap dikirim untuk ke resellernya Aquarimba. Oke. Happy berbelanja. Apa bahasa Inggrisnya itu? Happy shopping. Nah, kali ini di sore-sore hari saya lagi kotor-kotor ini habis perawatan farm yang tentunya ketika kalian bikin farm di luar atau di alam itu kendala utamanya adalah rumput ya teman-teman ya. Nah, bisa teman-teman lihat itu rumputnya sangat luar biasa banyak dan bisa menyamai tanamannya itu sendiri gitu teman-teman. Nah, kita lihat di sini Alternanthera, divisinya Alternanthera teman-teman. Tuh, ini Alternanthera reniki ya. Ini juga ada reniki mini tropica. Nah, yang di sini ini Alternanthera rosarenfik ya teman-teman ya. Dan sudah saya perbanyak lagi, saya pindahin ke sini. Ini baru tanam, masih berdiri, roboh-roboh maksud saya. Itu. Nah, itu Hygrophila stricta. Nah, teman-teman bisa lihat, ini adalah Hygrophila stricta teman-teman. Tuh, banyak ya. Oke. Nah, ini Echinodorus amazonicusnya rusak ya teman-teman ya. Terendam banjir kemarin lama berhari-hari. Jadi memang beginilah ketika kita budidaya di alam. Jadi alam lah yang merawat, tergantung kondisi alam. Berbeda ketika kalian budidaya di dalam greenhouse. Kalian yang mengatur suhu, parameter air ya, level air dan lain-lainnya, iklimnya kalian yang mengatur, cuacanya. Nah, ini Staurogen ya teman-teman. Habis terendam juga, jadi mulai menguning karena dia kaget ya, terendam, udah gitu kering lagi. Jadi dia bingung mau jadi daun air atau daun darat. Gitu. Nah, ini Alternanthera itu Amania bonsai, Amania gracilis. Dia besar-besar teman-teman. Bisa kalian lihat ya. Cukup jumbo karena dia menyerap banyak air. Ini kan becek ya. Kemudian ini adalah stem lagi Ludwigia rubin ya, red rubin. Tuh. Ini sudah cukup banyak. Kalian lihat. Nah, itu dia Ludwigia red rubin. Jadi ini merupakan backup dari farm saya yang pertama, yang mana ketika farm pertama itu sudah over panen habis, jadi kita ambil dari sini gitu. Dan rencananya saya ingin pengembangan paling banyak di sini tuh karpet dan kripto sebenarnya. Nah, kalau kita lihat di sini kripto yang sudah saya tanam kurang lebih 1 bulan yang lalu ya teman-teman ya, dia sudah mulai hidup. Nah, itu adalah cryptocurrent brown teman-teman ya, dan dicampur sama rumput tentunya. Oke, itu cukup banyak tumbuh di sini. Nah, ini dia. Oke, saya akan ke sana dan ngeliatin rotala ya. Dan rotalanya itu karena ini kerendam musim banjir, musim hujan. Jadi di sini kalau nggak hujan itu lebih kering tapi tetap basah. Nah, ketika di musim hujan itu, ketika hujan airnya pasti pasang.
kadang bisa berhari-hari teman-teman. Jadi beberapa rotalanya itu daun air di alamnya. Kalian bisa lihat ini Rotala Wayanart ya teman-teman ya, dan banyak diantaranya yang sudah daun air. Nah, bisa teman-teman lihat ya, ini dia di air dan sudah berubah jadi daun air. Bisa teman-teman lihat. Oke, ini sudah menjadi daun air. Jadi daun air itu dia mulai memanjang ya, baik dari daunnya, batangnya lebih lemas, dan daun darat itu bulat-bulat seperti ini. Nah ini ya. Kemudian ini ada Rotala Fujian teman-teman. Sama, Rotala Fujian juga berubah jadi daun air. Tuh, dia sudah mulai memerah teman-teman. Tuh. Nah, cuman ya karena di alam dia tidak sempurna daun airnya, kotor gitu ya, tidak bersih seperti di aquascape gitu. Jadi beginilah Rotala dan tanaman akuatik hidup di alam. Jadi dia itu tanaman amfibi yang mana ketika dia di periode musim kemarau dia akan kering, adaptasi menjadi tanaman darat, dan ketika di musim hujan dia akan banjir dan adaptasi menjadi tanaman air gitu. Oke. Nah cuma ini ya kelemahannya, ketika sudah daun air itu dia lebih ringkih teman-teman, lebih mudah mati, terutama dalam pengiriman. Kalau lebih dari 4 hari 5 hari itu dia lebih gampang mati lah ya. Kalau masih daun darat gini ini bisa bertahan sampai 1 minggu, 10 hari kadang masih hidup gitu teman-teman.